wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast edukasi dari mata kuliah keterampilan bahasa produktif. By the way, kenalin dulu nih, saya Hanum yang bakal nemenin kalian ngobrol santai tapi tetap berbobot hari ini. Dan saya Hana, saya partner setianya Hanum di episode kali ini. Kita berdua siap ngebahas hal yang super penting dan pastinya relate banget sama dunia pendidikan. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini, yaitu minat baca anak SD di Indonesia. Kenapa sih penting? Karena skill membaca itu fondasi utama buat ngebangun kreativitas, pengetahuan, sampai kemampuan berbahasa anak. Tapi sayangnya, minat baca anak SD di Indonesia masih tergolong rendah banget nih. Iya, makanya kita undang narasumber-narasumber yang kece banget yang bakal bantu ngulas masalah ini dari berbagai pandang. Oke, langsung saja kita kenalan sama para narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Dr. Sela. Dr. Sela ini adalah seorang ahli pendidikan anak sekaligus praktisi literal. Beliau sering banget turun ke lapangan untuk melakukan program peningkatan minat baca. Nah, selanjutnya ada Ibu Yasmin dengan pengalaman mengajar lebih dari 5 tahun. Beliau aktif banget dalam kegiatan literasi sekolah, guys. Lalu ada Mbak Ririn. Mbak Ririn ini adalah seorang mahasiswa PPL yang sedang melakukan riset minat baca fresh insight nih dari dunia kampus. Yang terakhir ada Kak Anggi, yaitu praktisi literasi digital yang mengembangkan platform membaca interaktif buat anak-anak zaman sekarang. Nah, sekarang kita mulai dari Ibu Sela. Gimana sih Bu gambaran minat baca anak SD di Indonesia kalau dilihat dari sudut pandang pendidikan? Kalau dilihat-lihat sih dari kondisi lapangan atau penelitian itu, minat baca anak masih tergolong sangat-sangat rendah. Banyak yang mengaruhi seperti kurangnya akses buku menarik dan kebiasaan membaca di rumah yang belum terbentuk, dan sampai dominasi gadget pun masih ada. Tapi sekarang sudah mulai ada perubahan atau perkembangan positif dari program-program literasi di sekolah-sekolah. Baik, terima kasih untuk Ibu Sela. Nah, sekarang kita masuk kepada Ibu Yasmin. Ibu, bagaimana ya kondisi anak-anak di kelas Ibu? Apa mereka antusias membaca atau masih harus doping motivasinya? Kalau boleh jujur ya, memang kebanyakan dari siswa yang ada di SD itu lebih tertarik pada video dan game. Nah, tapi kita coba akali lewat meeting partner, yaitu jam 15 menit dengan penggunaan buku-buku bergambar sehingga bisa menarik perhatian mereka. Selain itu, sesekali saya juga memberikan reward kepada para siswa sehingga mereka memiliki motivasi untuk belajar. Wah, menarik banget ya. Sekarang kita ke Mbak Ririn. Sewaktu Mbak Ririn melaksanakan PPL, tantangan apa sih yang paling terasa terkait kebiasaan membaca anak? Tantangan terbesar yang saya rasakan adalah anak-anak merasa cepat bosan kalau teksnya panjang atau nggak sesuai minat mereka. Jadi saya menggunakan metode yang lebih fun seperti storytelling, membaca berpasangan, atau menonton video pendek yang bacanya nanti. Dengan cara seperti ini, menarik minat membaca anak-anak. Wah, bagus sekali ya. Terakhir nih untuk Kak Anggi. Kak Anggi, teknologi kan sekarang udah jadi bagian hidup anak-anak nih. Nah, gimana ya peran teknologi dalam meningkatkan minat baca anak? Teknologi bisa jadi tantangan sekaligus solusi. Banyak aplikasi buku digital yang interaktif dan menarik, seperti e-book menggunakan narator. Kemudian ada juga ilustrasi animasi, dan ada pun misalnya di akhir itu kita ada kuis bersama anak-anak. Jadi dengan pengawasan, literasi digital ini sangat membantu untuk meningkatkan minat membaca anak. Wah, menarik sekali ya. Thank you buat Bu Sela, Ibu Yasmin, Mbak Ririn, dan Kak Anggi. Dari diskusi kita kali ini bisa dilihat kalau minat baca anak SD memang masih perlu perhatian ekstra ya, tapi sudah mulai ada banyak langkah positif dari berbagai pihak. Kuncinya itu membiasakan anak membaca sejak dini, menyediakan bacaan yang menarik dan memanfaatkan teknologi secara positif, teman-teman.
Nah, semoga obrolan kita santai kali ini bisa menambah insight tentang pentingnya budaya membaca sejak sekolah dasar. Terima kasih buat para narasumber dan teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya.